imam tadi mengajak kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagus. Tapi yang paling bagus adalah cara beristighfar, meneteskan darah sebelum darahnya jatuh ke tanah. Kita sudah dapat ampunan Allah. Mudah-mudahan kita dibukakan pintu rezeki sehingga nanti bisa berkurban insyaallah. Amin. Puasa tanggal 9 menghapuskan dosa yang lalu dan setahun akan datang, itu dosa kepada Allah yang kecil-kecil. Adapun dosa kepada tetangga, rantangnya belum dipulangkan, utang belum dibayar, tidak bisa ditebus dengan haji ke Baitullah, tidak bisa dengan tahajud semalam suntuk kakinya bengkak, tidak bisa dengan puasa Nabi Daud. Jangan puasa Arafah 1 hari, puasa Nabi Daud 15 hari dalam sebulan, tidak bisa. Mesti minta maaf. Apakah mau Bapak Ibu memaafkan silap salah saya selama ini? Enggak ada yang mau. Daripada mencari orang nunukan di padang mahsyar, lebih baik datang ke nunukan meminta maaf. Betul? Ini jamaah ini datang mau melihat mana orang yang menghabiskan paket kami 3 giga itu. Inilah dia Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad ini selalu mengajarkan adab lebih tinggi daripada ilmu, akhlak lebih tinggi daripada pengetahuan. Kenapa Ustaz pagi ini tidak berakhlak? Banyak orang tua duduk di bawah, kok Ustaz duduk di atas? Tidak salah saya, panitia yang ngasih. Saya duduk di sini karena biar supaya saya kalau tausiah itu kan jalan-jalan. Kalau saya jalan ke sana kemari, yang susah itu kameramen, dia ngikuti sana. Nah, maka diikat saya duduk di kursi. Kenapa dibuat tinggi? Biar supaya bagus, pencahayaannya bagus, cantik. Ini masjid luar biasa bagus. Saya banyak juga tausiah di beberapa masjid, lampunya bagus tapi mati. Masjid Al-Mujahidin, Al-Mujahidin betul? Al-Mujahidin nunukan ini bagus, kipas anginnya mana-mana, sehingga kalau nggak tahan bisa kentut masuk angin orang sini. Ada TV-nya, ada layarnya, bagus semua, ada semuanya lengkap. Gambar pun, gambar saya yang paling besar, kalah Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati. Jangan salahkan saya, ini salah panitia juga ini. Mudah-mudahan panitia yang sudah bersusah payah membuat acara ini hingga terselenggara, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ustaz Somad kenapa mendoakan panitia saja? Ketika kita mendoakan orang lain, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, kamu dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Maka sering-sering mendoakan orang lain, jangan doakan yang tidak baik. Ini kadang orang kalau melihat orang lain dapat nikmat, doanya nggak baik, ya Allah matikan dia cepat. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke 6 bulan. Jangan, dia lebih dulu mati. Yang mendoakan itu lebih dulu mati, yang didoakan nggak mati-mati. Nah, maka doakan yang baik-baik. Itulah mengapa saya mengajak Bapak Ibu semua mendoakan yang baik. Mulut yang mengatakan amin, kabulkan ya Allah, maka malaikat membalas amin, kabulkan juga doa dia, dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Maka jangan pernah lupa mendoakan yang baik. Jamaah doakan. Saya yakin dan percaya hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, ini hari terakhir saya tablik akbar di Kalimantan Utara. Tadi malam kami di Sebatih, hari ini di Nunukan, nanti malam kembali ke Tarakan. Kenapa Ustadz masih sehat, suara masih lantang, mikrofonnya bagus? Kenapa masih menggelegar? Ini karena doa orang Nunukan yang sudah tak berjumpa 5 tahun 3 bulan 20 hari. Ustaz kok ingat? Kan tadi ini protokolnya. Saya udah nggak ingat, tapi memang lama juga sudah saya rasanya di Nunukan. Jadwal ini kan banyak, ke sana kemari, ke Aceh, ke Papua, ke Ambon, saya udah nggak ingat. Terus saya tanya ke tim, kita kemana ini? Ke Nunukan. Nunukan itu yang mana ya? Kita pernah ke situ. Kenapa Ustaz? Yang bupatinya kayak anak SMA itu. Timnya ingat, saya nggak ingat. Timnya ingat. Oh iya, Nunukan Kalimantan Utara, perbatasan atasnya itu kan dekat arah ke Tawau. Saya bilang iya. Itulah pertemuan kita. Sampai mana tadi ngajinya? Tanggal 9 itu puasa Arafah. Nah tanggal 10
sehebat-hebatnya orang kalau mau puasa tanggal 10 nggak boleh. Haram hukumnya puasa tanggal 10. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 4 hari tidak boleh. Ada satu lagi Pak Ustadz lupa, kapan? 1 Syawal. 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 haram hukumnya berpuasa. Setakwa-takwanya orang nggak boleh. Kenapa? Hari raya. Hari raya itu maksudnya apa? Hari makan. Nggak boleh hari raya itu kita nggak puasa. Oh iya betul. Nggak boleh kita hari raya itu nggak makan. Makanya makan. Setakwa-takwanya orang wajib makan. Saya nggak bisa makan daging Pak Ustadz. Telur ayam. Nggak bisa makan telur ayam, mati aja. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu semua sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada tanggal 10 ibadahnya inilah yang hadis kita kaji subuh ini. Ma'amila ibnu Adam, semua anak Adam, anak keturunan Adam. Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Ini yang hadir ini semua anak keturunan Adam kan? Ada yang tidak keturunan Adam? Berarti keturunan monyet. Ustaz Somad jangan kasar ngomongnya begitu Pak Ustaz. Bukan kata saya, itu yang ngomong begitu Charles Darwin. Kata dia manusia ini bukan berasal dari Adam, tapi menurut teori evolusi kata dia keturunan monyet. Tidak betul, ini bohong. Islam mengajarkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menciptakan di atas muka bumi itu makhluk bernama Adam alaihissalam. Jadi kita ini semua keturunan Nabi Adam. Kalau Habib itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'amila ibnu Adam, tidak ada amal anak Adam, maksudnya amal kita semua. Min amalin, amal yang baik. Yauman nahri, pada hari nahar tanggal 10 yang paling baik adalah min ihraqid dam. Ihraqid dam artinya menumpahkan darah. Yang dimaksud dengan menumpahkan darah adalah menumpahkan darah kambing, darah lembu, darah kerbau, darah sapi, darah onta. Itu yang disebut dengan ibadah kurban. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah, nanti hewan kurban yang disembelihnya itu akan didatangkan hari kiamat. 3, biquruniha, tanduknya, wa asy'ariha, bulunya, wa aslafiha, kukunya. Tanduk, bulu, kuku. Kenapa yang didatangkan itu tanduk, bulu dan kuku? Kenapa tidak didatangkan dagingnya, hatinya, limpanya, jantungnya? Kenapa yang didatangkan itu tanduknya, bulunya, kukunya? Karena tanduk, bulu dan kuku adalah sampah dibuang. Saya belum pernah lagi diundang jamaah Ustaz Somad, nanti selesai acara silakan datang ke rumah, ada gulai bulu. Belum pernah. Ustaz kami sudah masak kan, Ustaz suka makan sup kan? Ya, ini ada Ustaz, sup apa? Sup kuku. Enggak ada. Yang ada sup tulang ada. Saya kalau dikasih sup tulang agak menolak. Masa tulang makan tulang? Bi quruniha, tanduknya, wa asy'ariha, bulunya, wa azlafiha, kukunya. Apa maksudnya? Sedangkan sampah yang dibuang, bulunya, kukunya bersaksi. Apalagi dagingnya yang dimakan saudara kita fakir miskin. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'a min al-ardi. Ketika disembelih, darahnya menetes jatuh ke tanah. Biasanya dialas pakai batang pisang batu bata. Bismillahi Allahu Akbar. Berapa lama darahnya itu menetes jatuh ke tanah? Tidak sampai 1, 2, 3 detik. Jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat daripada tetesan darahnya. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'a min al-ardi. Sebelum darahnya menetes ke tanah, ampunan Allah sudah sampai kepada orang yang berkorban. Selama ini kita minta ampun kepada Allah, beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
khataya. Selesai sholat, tuan imam tadi mengajak kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagus. Tapi yang paling bagus adalah cara beristighfar, meneteskan darah sebelum darahnya jatuh ke tanah. Kita sudah dapat ampunan Allah. Mudah-mudahan kita dibukakan pintu rezeki sehingga nanti bisa berkurban insyaallah. Amin. Fatibu biha nafsan, sucikan, bersihkan diri kamu dari dosa-dosa dengan berkurban. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah absen berkurban walau sekalipun. Dia tiap tahun kurban. Adik-adik yang masih muda, mudah-mudahan bisa berkurban tiap tahun insyaallah. Doakan supaya Ustadz Somad, anak cucu keturunannya, dan kita semua bisa berkurban tiap tahun insyaallah. Amin. Man wajada sa'atan, siapa yang rezekinya lapang, duitnya banyak, mampu, walam yudha'i, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nabi marah, Nabi ngancam, siapa yang punya duit gak mau berkurban, jangan datang kemari. Menurut ilmu usul fikih, kalau ada ancaman itu berarti hukumnya wajib, maka kurban itu hukumnya wajib menurut hadis ini. Mana hadis dalil lain? Nabi tidak pernah meninggalkan kurban. Maka karena Nabi tidak pernah meninggalkan kurban, setiap tahun berkurban terus, maka begitu hukumnya wajib. Karena muazabah artinya terus menerus, tidak pernah ditinggalkan. Sesuatu yang dilakukan Nabi terus menerus tidak ditinggalkan, maka hukumnya wajib. Hukum berkurban itu wajib. Lawan daripada wajib adalah haram. Orang yang tidak berkurban berarti berdosa, maka berkurban hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Baru agak lapang dada sedikit. Oh, mazhab Hanafi. Makanya kalau mendengar ceramah Ustaz Somad jangan sampai koma, sampai akhir, sampai ujung. Yang tadi jantungnya udah mau meletup, wajib Hanafi. Aduh, agak lapang sedikit. Mazhab Syafi'i Pak Ustaz, sunat muakkad. Alhamdulillah. Mazhab Syafi'i hukumnya sunat muakkad. Loh, nabinya kan satu Pak Ustaz ya, nabinya satu. Kok bisa hukumnya berbeda? Karena ulama berijtihad berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu mazhab Syafi'i itu kok bisa sunat muakkad? Ya hadis juga dalilnya. Mana hadisnya? Salasatun hunna alayya faraidu. Ada 3 perkara bagi saya wajib, walakum tatawwu'un, tapi bagi kamu tidak wajib, hanya sunat saja. Itu namanya sunat muakkad. Masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, sunat. Masuk masjid, sholat sunat qabliyah subuh, sunat muakkad. Masuk masjid, sholat subuh, wajib. Yang paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad. 2 sunat muakkad sunat saja. Sholat sunat pun tidak sama. Ada yang sholat sunat tidak muakkad, tidak terlalu ditekankan. Tapi ada sholat sunat yang muakkad, diantaranya qabliyah subuh, jangan sampai tinggal. Tadi Ustaz Somad kami lihat masuk masjid terlambat. Iya. Tadi Ustaz Somad sholat sunat 2 rakaat. Betul. Sholat sunat apa tadi itu? Saya sholat sunat tahiyatul masjid. Loh, berarti Ustaz Somad tidak qabliyah subuh. Saya sudah qabliyah subuh di hotel. Kenapa Ustaz sholat sunat qabliyah subuhnya di hotel? Saya khawatir dalam beberapa kali kejadian sampai masjid langsung sholat subuh, ketinggalan qabliyah subuh. Maka saya tadi langsung qabliyah subuh di hotel, supaya kalau sampai ke masjid, kalau sudah ada tanda-tanda sudah mau sholat, bisa langsung sholat. Ternyata ada kesempatan sholat sunat 2 rakaat. Karena sudah qabliyah subuh, saya tahiyatul masjid saja. Kalau misalnya terlambat masuk masjid, jamnya tertulis 2, loh kok mudah sekali foto saya. Siapa yang mengedit ini? Kalau masuk masjid, waktunya tinggal 2 menit. Kebetulan jamnya ada pakai jam iqamat 2 menit. 2 menit.
apakah tahiyatul masjid atau qobliyah subuh? Qobliyah subuh. Kalau Ustaz Somad nanya, jamaah nggak usah stres, nggak usah pusing, jangan dijawab, karena kalau saya nanya itu saya jawab sendiri. Ketika kita masuk masjid, waktu tinggal 2 menit, apakah kita tahiyatul masjid atau qobliyah subuh? Qobliyah subuh. Kenapa? Karena kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah subuh. Tapi kalau qobliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Jangan besok pas mau sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, istrinya nanya, abang nggak ke masjid? Nyantai aja, tunggu aja kira-kira 2 menit lagi mau iqamah. Loh kok nyantai? Ya kata Ustaz Somad kan, ini saya nanti disalahkan orang. Yang paling bagus datang ke masjid sebelum azan, tahiyatul masjid, duduk zikir, baca Quran, iktikaf. Setelah azan, sholat sunat qabliyah. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad, Allahus Asmaul Husna, itu As-Somad. Sedangkan ini adalah Abdus Somad, hamba Allah Subhanahu wa taala. Nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan Asmaul Husna, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdus Somad. Lalu kemudian pahala qobliyah subuh, rakaatul fajri qobliyah subuh, nama lainnya salat sunat fajar. Salat sunat fajar dengan qobliyah subuh sama, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena saya khawatir takut ketinggalan, maka saya 2 rakaat di hotel, supaya kalau sampai ke masjid langsung salat subuh tidak berkecil hati. Bapak ibu yang tadi tidak qobliyah subuh, qobliyah subuhnya boleh diqadha kapan? Nanti selesai sholat isra, sholat qobliyah subuh diqadha. Kenapa? Karena Nabi mengqadha qobliyah subuh, mengganti, saking tidak mau tinggalnya qobliyah subuh. Itu namanya sunnah muakkad. Yang tadi ketinggalan qobliyah subuh, mudah-mudahan besok masih hidup sehingga bisa laksanakan qobliyah subuh. Yang qobliyah subuh tadi nanti bisa diganti setelah sholat sunat isyraq 2 rakaat. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan kurban tadi? Maka menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, 3 mazhab sunat muakkad, tapi mazhab Hanafi wajib. Yang negara mazhab Hanafi itu sekarang di mana aja Pak Ustaz? Turki, India, Pakistan, Bangladesh, sebagian Mesir. Makanya dulu waktu kami kuliah di Mesir, itu anak-anak yang dari Turki, dari India, dari Bangladesh nabung punya uang, wajib berkurban. Mereka berkurban semua wajib. Datang kita yang dari Indonesia, wajib menghabiskannya. Kami wajib, kata mereka dari India, Pakistan. Kalian? Kami sunat muakkad, alhamdulillah. Nah, ini tentang masalah perbedaan pendapat. Kenapa Ustaz jelaskan di sini? Mana tahu nanti ada Ustaz yang berceramah, berkurban itu wajib, wajib. Dia nggak salah, karena kebetulan dia belajarnya di India. Pas ditelusuri kuliah-kuliahnya, dia tamat dari mana? Rupanya dari Lucknow, India, dari Aligarh, India, dari Darun Nadwah, India, Nadwatul Ulama. Ini semua mazhab Hanafi. Sedangkan Ustaz Abdul Somad memakai mazhab Syafi'i. Kira-kira orang Nunukan ini mazhab apa ya? Saya tadi diminta Pak Imam untuk maju jadi imam sholat subuh. Saya nggak tahu ini orang Nunukan ini mazhabnya apa. Maka saya pura-pura batuk untuk menjaga adab, jangan sampai salah adab. Maju Pak Imam. Oh, saya tahu imam kita mazhab Syafi'i. Dari mana Ustaz tahu imam mazhab Syafi'i? Dari 2 tanda. Pertama dari bismillahnya. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mazhab Hanafi. Saudi Arabia itu Pak Ustaz? Saudi Arabia mazhab Hambali. Bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik
maliki yaumiddin. Kalau Maroko, Ustaz kan kuliah di Maroko 2 tahun. Ya, Maroko mazhabnya Maliki, nggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim. Hanafi dan Hambali, mazhab Maliki nggak pakai bismillah, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz, ya kemarin ada di kampung kami imam baru langsung Qul huwallahu ahad. Itu mazhab apa Ustaz? Itu namanya mazhab grogi. Pertama kali maju jadi imam lupa Al-Fatihah, batal sholatnya. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Siapa yang tidak baca Al-Fatihah batal sholatnya. Masya Allah, imam kita luar biasa bacaannya, hafalannya. Maka anak-anak bapak ibu datang bawa ke masjid Al-Mujahidin Nunukan, ajarkan tahfiz Quran, storkan hafalan Quran, perbaiki bacaan idgham ikhfa gunnah qalqalah. Jangan sampai ada anak Nunukan yang tidak bisa baca Quran. Siap bawa anak-anaknya untuk belajar Quran? Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nah, lalu kemudian disembelihlah hewan kurban. Yang paling bagus hewan kurbannya itu dibeli dari sejak tanggal 1 Zulhijjah, ditambatkan di dekat rumah seperti sunnah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih makan. Di Maroko itu dari mulai tanggal 1 Zulhijjah orang sudah mulai bawa kambing, ditambatkan di dekat rumah. Ada jual rumput kering. Jadi masyarakat banyak jual rumput kering di pasar-pasar untuk ngasih makan kambing. Selesai sholat Idul Adha pagi tanggal 10 pulang ke rumah. Beda Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri habis sholat subuh langsung makan lontong sayur 3 mangkok balas dendam, 30 hari nggak sarapan. Tapi Idul Adha habis sholat subuh nggak ada makan, nggak ada minum. Tetangga saya Pak Ustadz nggak makan nggak minum tapi 3 batang. Jangan. Ini kita tahan hawa nafsu habis sholat subuh, tapi hukumnya sunnah bukan wajib. Ada juga saudara kita kalau dia nggak masuk 1 batang meninggal. Ini apa boleh buat? Maka ini wajib dia masuk 1 batang. Kalau tidak dia meninggal. Lalu kemudian habis sholat subuh bersiap-siap takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Banyak. Biasanya itu di masjid-masjid kita dari mulai maghrib sampai subuh nggak berhenti takbir, semangat luar biasa. Pas kita ke masjid nggak ada orang. Kok ada? Rupanya flash disk. Jangan sampai flash disk. Nanti kita khawatir flash disknya masuk surga, orangnya masuk neraka. Maka latih anak-anak kita untuk bertakbir dari mulai maghrib petang malam tanggal 9 sore sampai tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 4 hari takbir non-stop. Bukan hanya di rumah, bukan hanya di masjid, di mana-mana. Ibu-ibu yang sambil masak rendang Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dicicip juga garamnya, jangan sampai nggak dikasih garam. Nah, ini kadang banyak orang bertakbir hanya di rumah saja. Bapak yang kebetulan mau silaturahim sama teman-teman, sama kawan-kawan bawa motor takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas lampu merah jumpa sama kawan, agak kareba, la ilaha illallah. Madeceng. Nah, lalu kemudian setelah pulang dari sholat Idul Adha,
ambil hewan kurban, arahkan ke arah kiblat, kepalanya ke sebelah kiri, kakinya ke sebelah kanan, bismillah, Allahu Akbar. Pisaunya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Kalau dari atas ke bawah, darahnya naik ke atas. Makanya selalu ditutup pakai daun pisang, karena pisaunya yang dari atas ke bawah. Tapi kalau di bawah ke atas, dari bawah naik ke atas, nah itu darahnya turun ke bawah ke ujung pisau. Saya teori aja. Saya orang yang paling lembut hatinya, nggak pernah seumur hidup motong ayam, nggak sampai hati saya melihat ayam itu mati. Saya ini suara aja menggelegar, tapi kalau masalah motong ayam pun saya nggak sampai hati. Jadi Ustaz tadi ceramah katanya motong teknisnya begini. Memang saya pernah motong karena saya ikut pelatihan bersama Juleha. Juleha itu perempuan Pak Ustaz, juru sembelih halal. Pelatihan Ustaz Somad, Ustaz jangan cuma ceramah aja, motongnya gini Pak Ustaz, dari bawah naikkan ke atas Pak Ustaz. Oke, siap. Selesai sholat Idul Adha saya diajak motong. Ustaz siap motong. Tentu kita malu bilang nggak siap kan? Kita Ustaz siap saya bilang. Tapi dalam hati saya, ya Allah mati lagi sekali. Oh, tapi karena kamera sudah menyala, oke Ustaz, 1, 2, 3, siap potong, siap saya bilang, tarik, Bismillahirrahmanirrahim, ada videonya, masuk, nauzubillah. Tujuannya karena banyak jamaah yang mengasihi, mereka tahu saya suka golok, dikasihnya hadiah. Cara mengetes tajamnya, ambil kertas, kalau dia sudah tajam seperti pisau silet, maka itu tajam. Jangan seperti tahun-tahun lalu viral video motong kambing, sapi pakai pisau dapur, nggak putus-putus, menyiksa binatang. Menyasah-asah pisaunya jangan di depan mata kambing. Ada seorang sahabat Nabi mengasah pisau di depan mata kambing. Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Apakah kamu membuat kambing ini mau mati berkali-kali? Jangan asah pisau di depan mata kambing sapi. Puncak kambing itu. Agama Islam ini agama yang rahmatan lil kambing. Kambing tidak boleh ditakuti, sapi tidak boleh ditakuti. Kalau kambing, sapi saja tidak boleh diteror, apalagi suami. Jangan sampai nanti diambil golok kurban, bang, ini golok kurban, awas. Wal yu'idda syafratahu, tajamkan pisaunya, wal yurih zabihatahu, buat binatang itu mati tenang. Sekali tarik, putus 2 urat, habis darahnya keluar, karena di darah itulah segala bakteri, penyakit. Sekarang banyak binatang yang tidak disembelih dengan baik, binatang yang mati karena tersedak. Diambil air keran, diputar, dimasukkan selang ke mulutnya, akhirnya binatang, sapi, kerbau, lembu, kambing mati tersedak. Kenapa mereka melakukan itu? Supaya dagingnya berat, supaya di dalam daging itu ada darah, ada air. Maka zolim, aniaya, haram. Wahai pedagang daging, rumah potong, jangan kalian lakukan. Makan duit haram, ittaqu zulma, jangan zolim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sekarang ada lagi alat namanya, tulisannya stunning, macam pistol, tapi nggak ada pelurunya, dia hanya besi di ujung. Itu kalau ditembakkan ke kening sapi, kena otak kecilnya, sapi langsung tumbang, langsung mati. Kalau skalanya di atas 7, dia ada skalanya 7, 8, 9 kena otak mati. Boleh dipakai menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia hanya stunning yang skala 7. Kalau 7 itu dia tak sampai mati, hanya sekedar bodoh aja. Sapi yang dari Australia, yang tidak pernah diikat, yang hidupnya di alam bebas, itu liar seperti banteng. Maka ditembak otak kecilnya, setelah ditembak dia bodoh.
supaya mudah dipotong. Ada juga ibu-ibu yang minta belikan stunning ini dipakai untuk suaminya, supaya setelah ditembak dia bodoh. Abang, saya mau arisan, cuci pakaian, pel lantai, dah abang. Ya, nah, itu kalau ada bapak-bapak seperti itu berarti sudah kena stunning.